Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan seluruhnya, ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di channel Dadi Timar. Semoga rekan-rekan seluruhnya yang menyaksikan konten ini senantiasa sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang rekan-rekan yang baru saja bergabung dengan Dadi Timar. Tadi saya lihat alhamdulillah subscribe-nya nambah terus. Kemudian teman-teman sudah mulai banyak yang komen, walaupun masih ada yang menghubungi saya lihat WA. Baru saja tadi saya dihubungi oleh teman saya, perangkat desa. Dia mendapatkan share video, Dadi Timar, kemudian menyampaikan kepada saya, Mas, caranya subscribe itu piye? Gitu. Jadi memang begini rekan-rekan. Caranya nyari Dadi Timar, silakan penjenengan buka YouTube, kemudian ketik saja di situ Dadi Timar gitu ya. Nanti akan muncul gambar Timar. Gambarnya itu gambar templok. Nah, di bawahnya itu ada tulisan, ketika jenengan pencet di bawahnya itu ada tulisan merah subscribe. Silakan pencet itu. Caranya begitu. Kemudian tadi ada yang menanyakan juga caranya komen. Kalau caranya komen, penjenengan buka videonya, kemudian klik di situ, kemudian di situ ada tulisannya komentar. Monggo, silakan penjenengan komentar di situ. Itu rekan-rekan, nun sewu, Mbah Bayan, saya masih nyebutnya Mbah Bayan soalnya, karena memang dulunya jabatannya Bayan. Teman saya perangkat desa. Nanti cara menyampaikannya seperti itu. Kemudian ini rekan-rekan, malam ini cukup dingin, anginnya semeripit tapi agak keras gitu, agak kencang. Jadi saya mohon maaf pakai kayak gini biar enggak terlalu dingin, karena ini sudah malam. Tiba-tiba teman-teman masih ada yang WA menyampaikan kapan buat konten. Nah, ini menyambung permintaan rekan-rekan terkait dengan rencana persiapan perubahan APBDes. Makanya ini saya buat tentang persiapannya dulu. Persiapan penyusunan perubahan APBDes tahun 2020. Anginnya kenceng soalnya agak ini di pinggir. Jadi persiapan penyusunan APBDes 2020 perubahan ini nanti insya Allah dalam waktu dekat setelah APBD perubahan Kabupaten Magetan dibuat. Rekan-rekan sekalian, yang pertama yang harus kita lakukan adalah review anggaran. Jadi untuk review anggaran ini saya masih kulit luarnya rekan-rekan, nanti saya buatkan yang lebih spesifik supaya ini untuk membahani dulu, untuk persiapan dulu, namanya juga persiapan. Jadi dalam persiapan penyusunan perubahan APBDes 2020, penjenengan harus review kembali APBDes penjenengan induk. Maksud saya yang saya katakan induk itu induk dan perubahannya. Kenapa saya katakan perubahan? Karena khusus untuk COVID-19 kemarin sesuai dengan surat edaran, kemudian Permendes, kita harus beberapa kali merubah APBDes. Nah, kali ini yang kita rubah adalah APBDes induk. Artinya APBDes keseluruhan itu tidak hanya dirubah untuk COVID, tapi juga untuk keseluruhannya. Yang pertama direview dulu APBDes-nya, mana kegiatan yang sudah selesai dan mana yang belum. Ini caranya begitu. Jadi mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum. Dari situ nanti akan kelihatan neracanya di dalam Siskuides penjenengan, bisa penjenengan lihat mana yang sudah terserap, berapa persennya. Nah, kelebihannya ini sasarannya sudah mencapai 100% atau belum. Kalau sasarannya belum 100%, berarti kan harus dilanjutkan. Nah, hati-hati dalam merubah. Kemudian saya juga pesan teman-teman saya perangkat desa, khususnya rekan-rekan sekdes, penjenengan harus paham, harus menyadari bahwa kepala desa kita ini, Mbah Lurah kita ini mayoritas baru, 70% pejabat baru. Nah, beliau-beliau ini dari berbagai macam latar belakang dan disiplin ilmu. Tugas kita sebagai bawahan atau sebagai mitra kerjanya dalam struktur organisasi kita berada di bawah kepemimpinan kepala desa itu
harus memberikan input, memberikan masukan, karena mohon maaf tidak semua kepala desa memahami. Jadi, nah pemahaman ini kan bertahap, berjenjang. Jadi teman-teman harus memahami ini, ingatkan dengan cara-cara yang bijak dan santun. Kita kan sudah mengenal etika pemerintahan, jenengan sudah pernah beberapa kali ketemu saya, selalu saya sampaikan bagaimana kita beretika di dalam pemerintahan. Bagaimanapun itu, beliau-beliau ini adalah pemimpin kita yang ada di desa. Makanya kalau memberikan masukan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun. Ada mobil lewat saya, jadi saya tengok ke sana. Jadi dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang santun, jangan sampai apa yang kita sampaikan niat baik dengan cara yang tidak baik menjadi tidak baik atau tidak bisa diterima. Ini yang pertama. Yang kedua, tolong sudah lepaskan baju kita pada saat Pilkades. Pilkadesnya sudah selesai. Pilkades itu sudah selesai, sekarang waktunya berbenah. Jadi tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi dukung-mendukung, sudah selesai. Jadi perangkat desa seluruhnya harus jadi satu sekarang. Ini yang saya harapkan. Nah, kembali ke masalah review APBDes Induk tadi. Jadi sekian banyak perubahan APBDes ketika ada COVID itu dijadikan satu, kemudian dievaluasi. Kelebihannya itulah silakan yang ditata, karena pasti ada yang sudah selesai, ada yang belum, ada yang kurang, atau muncul kegiatan-kegiatan baru. Ini nanti disesuaikan di sana. Disesuaikan di sana, kemudian penjenengan nanti hitung neracanya. Jadi sebelum masuk ke kepala desa sudah ada database-nya itu. Jadi Pak, ini yang lebih, Mbak, niki sing langkung, niki sing kirang, ini yang dana yang bebas, ini yang terikat, gitu ya. Karena ada yang bebas, ada yang terikat. Nanti selanjutnya itu ditata. Nah, khusus untuk BLT, kalau lebih, ya lebih karena sudah ada alokasi. Kan desa itu tidak sama, ada yang kurang, ada yang lebih. Kalau yang lebih, silakan penjenengan boleh geser itu ke PKTD. Nah, padat karya tunai desa itu nanti kita akan kupas sendiri, COVID kita akan kupas sendiri. Yang penting penjenengan saat ini persiapan dulu. Yang pasti ADD berubah, DD ada penyesuaian, kemudian bagi hasil pajak dan retribusi daerah ada penyesuaian. Ini tinggal nunggu waktu, insya Allah dalam waktu dekat sudah ada kepastian setelah resmi ditetapkan, tetapi penjenengan sudah persiapan. Harapan saya di bulan Oktober ini nanti sudah ada kepastian sehingga penjenengan segera berbenah di sana. Itu rekan-rekan terkait dengan persiapan kita di dalam APBDes. Sekali lagi, pahami etika pemerintahan, pahami tata cara berorganisasi, pahami posisi kita. Pahami posisi kita. Jadi ada peribahasa yang menyampaikan saya pernah di Wejan bapak saya. Bapak saya ini orangnya apa ya? Kejawennya agak tinggi gitu. Lamun siro landep ojo natoni, lamun siro pinter ojo minteri. Jadi kalau kita ini mempunyai kelebihan, itu jangan digunakan kelebihan kita itu untuk istilahnya memperalat orang lain. Itu satu. Yang kedua, itu tadi pesan-pesan yang saya tirukan dari bapak saya, karena kemarin barusan dari orang tua saya ketemu dengan saya datang ke Magetan. Itu tadi, lamun siro landep ojo natoni, lamun siro pinter ojo minteri, lamun siro banter ojo nglancangi. Saya lupa, lamun siro banter ojo nglancangi, artinya ketika kecepatan kita sudah 100, kemudian pimpinan kita masih 60, ya kita ikuti dulu lah, rem dulu, ikuti biar pimpinan menyesuaikan. Harapan saya itu sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih baik, lebih klop, kemudian bisa sinergi. Saya terima kasih kepada senior-senior saya
yang menyampaikan memang banyak hal. Tadi habis acara saya diberitahu oleh senior saya, nek neng dalan aja suwe-suwe syutingnya. Matur nuwun masukannya nanti, karena memang saya harus menyesuaikan permintaan. Yang repot itu gini, yang satu orang minta ketika di jalan di syuting, kemudian satu orang teman-teman yang lain minta jangan terlalu panjang di jalannya tapi langsung intinya, kan begitu. Jadi apa ya, memenuhi keinginan teman-teman itu ternyata sangat beragam. Jadi malam ini kita persiapan dulu APBDes, nanti disambung lagi. Untuk rekan-rekan yang ada di Kecamatan Wonospati jangan bingung dulu tentang PKTD ya, nanti saya kupas tersendiri. Terima kasih atas, sekali lagi matur nuwun atas dukungan dan supportnya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih panjenengan telah membesarkan Dadi Dimar. Anginnya kenceng banget, saya tidak bisa lama-lama, ini dingin. Terima kasih panjenengan sudah membesarkan Dadi Dimar. Dadi Dimar ada, tidak ada artinya kalau panjenengan tidak ada. Kita ini ibarat komponen, satu komponen. Jadi jangan sampai komponen yang satu ada, satunya nggak ada. Gotang jari ini. Matur nuwun. Itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Nanti kalau besok panjenengan menyaksikan di pagi hari ya, anggap aja panjenengan melihat saya di malam hari. Ngoten nggih. Matur nuwun, nyuwun pangapunten, sukses untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa memberkati kita. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.